Nah, ini adalah padi yang kami tanam, yaitu kurang lebih usia 1 bulan, sedulur tani. Nah, bagaimana cara kita menanam padi yang lebih tepat dan lebih bagus? Kita lakukan yaitu satu, sedulur tani, yang perlu diperhatikan, yang perlu diamati, yaitu lakukan cara penanaman padi dengan cara tidak terlalu dalam di dalam menanam benih padi, yaitu cukup dengan ibaratnya sudah tertimbun lumpur saja. Jadi tidak harus terlalu dalam sampai mentok ke tanah yang keras. Itu akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan padi, tumbuhan padi itu akan berakar, karena terlalu dalam akan menimbulkan akar-akar yang berada di batang padi itu sendiri. Jadi akar yang pangkal yang pertama itu tidak bisa berkembang karena udara tidak bisa masuk, jadi tidak bisa berkembang. Maka lebih bagus itu lakukan penanaman padi dengan cara yang tidak terlalu dalam. Ibarat padi itu ditaruh di atas lumpur saja sudah hidup. Nah, kelebihannya di dalam menanam padi yang tidak terlalu dalam itu apa, sedulur tani? Yaitu yang pertama, kelebihannya di dalam menanam padi yang tidak terlalu dalam itu padi akan cepat hidup, dan ketika hidup itu akan cepat mengembang. Maksud saya mengembang itu padi itu mekerok begitu. Jadi tidak stagnan seperti waktu kita menanam padi yang terlalu dalam. Kalau kita menanam padi terlalu dalam akan terjadi stres ataupun stagnan yang tidak bisa berkembang atau mekrok itu. Karena apabila kita menanam padi yang sedikit ke atas, jadi akar itu masih bisa menghirup udara, itu pertumbuhan anak-anak padi itu akan juga cepat bertumbuh ataupun beranak banyak. Nah, itu kelebihannya. Dan kedua, sedulur tani, yaitu kami akan berbagi ilmu tentang cara untuk menanam padi dengan secara gapoktan ataupun cara biasa yang kami lakukan, yang biasa dilakukan oleh petani-petani yang berada di daerah kami. Dan yang kedua adalah memakai cara jejer wayang. Dan ketiga pun biasa dilakukan di sini dengan cara legowo. Setelah saya amati, sedulur tani, itu cara yang lebih bagus itu adalah dengan cara sistem jejer wayang. Bagaimana cara menanam padi dengan sistem jejer wayang? Itu bagaimana, sedulur tani? Yaitu caranya dengan jejer wayang itu seperti kita menanam dengan sistem legowo. Kalau legowo cuma 2 baris, tapi kalau jejer wayang itu 3 baris. Nah, kelebihannya jejer wayang dengan dibanding dengan legowo itu apa? Kalau jejer wayang itu 3 baris, itu akan sedikit menghemat pupuk. Kalau kita memakai sistem legowo itu sedikit pupuk akan sedikit boros, karena kita cara memupuknya pun tidak seperti kayak kita menanam tanaman padi biasa atau gapoktan, itu kita sebarkan semaunya kita sendiri. Itu tidak kalau sistem legowo dengan sistem jejer wayang.
Kalau sistem jejer wayang atau legowo, kita cara memberi pupukan itu dengan cara berjalan sealur dengan buritan-buritan padi yang kita tanam. Nah, kita lihat ini adalah kami menanam padi dengan cara yang sangat fantastis, sedulur tani. Dan ini waktu kami berada di sini, kami juga bersama istri tercinta yang lagi mencabuti gulma, dimana gulma yang pada musim ini benar-benar sangat-sangat tidak ketulungan atau sangat-sangat banyak, sedulur tani. Oh ya, dan kami informasikan, kemarin saya sudah menggunakan pestisida gulma, yaitu kami membeli obat gulma dengan merek Topshot. Nah, tapi setelah saya gunakan itu ternyata gulma padi yang seperti tumbuhan padi itu tidak mati, sedulur tani. Kenapa kok tidak mati? Itu ternyata setelah saya sharing terhadap teman-teman saya, teman-teman petani, itu ternyata penggunaan Topshot itu harus dalam keadaan tanah kering ataupun tidak basah. Nah, itu kesalahan saya di dalam menggunakan obat gulma Topshot. Itu saya waktu menyemprotkan itu tanahnya basah, jadi ada airnya yang akhirnya tidak mati. Nah, itu perlu diketahui, sedulur tani, bahwa obat pestisida gulma yang bermerek Topshot itu harus lahan kering. Jadi harus waktu kita menyemprotkan itu harus mengenai batang bawah ataupun pangkal bawah yang dekat dengan akar. Itu akan mati. Tapi ketika kalau kita menggunakan Topshot itu bawahnya ada airnya, saya yakin pasti tidak akan mati karena saya sudah membuktikan sendiri. Nah, kiranya sedikit berbagi ilmu ini saya akhiri sekian dulu, sedulur tani. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu kita bisa berbagi ilmu dan kita bisa berbagi pengalaman terhadap sedulur-sedulur tani. Tidak lupa lagi, saya selalu mengingatkan terhadap sedulur-sedulur semua bahwa kita jangan lupa atau jangan segan-segan untuk selalu berbagi dan bersedekah, karena berbagi dan bersedekah itu merupakan amal dan tabungan kita di hari akhirat nanti. Saya akhiri sekian dulu. Salam tani, salam semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.